Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asfia dengan NIM 190101040990. Saya mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika dari kelompok 106 PPL pertama dengan dosen Bapak Hasbi Asidiki. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan berpangkat dan perkalian perpangkatan pada kelas 9 semester 1. Video ini saya buat sebagai tugas middle test saya pada PPL pertama. Oke, selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan pastinya semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, untuk absensi sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp. Silahkan kalian isi selama kita pembelajaran ini. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan perkalian perpangkatan. Materi ini adalah materi pertama yang kalian pelajari di kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat memahami konsep dan mengidentifikasi bilangan berpangkat. Yang kedua, dapat memahami dan mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu arahkan ya untuk mencari tahu apa sih itu bilangan berpangkat dan bagaimana sih perkalian pada perpangkatan. Ibu yakin kalian sudah mencari tentang materi kita pada hari ini. Nah, materi pertama yaitu bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Berdasarkan semantik penulisan huruf disebut dengan superskrip. Nah, contohnya yaitu 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan lainnya. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Nah, seperti yang ada di sini, di mana A pangkat N yaitu A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali, dengan N adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, menggunakan notasi pangkat. Nah, di sini dapat kita lihat 5 pangkat 2 yaitu di mana 5-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sini 5 pangkat 3 yaitu kita lihat 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 yaitu 125. Begitu pula dengan 5 pangkat 4 di mana 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 yaitu 625. Nah, pada 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Nah, bilangan 5 itu sendiri merupakan basis atau bilangan pokok. Nah, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Maka dari itu untuk penyebutannya yaitu 5 pangkat 3. Nah, sampai tadi apakah ada yang kurang dipahami? Jika ada yang kurang dipahami, nanti silahkan ya ditanyakan di WhatsApp grup kita. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nyatakan perkalian min 2 dikali min 2 dikali min 2 satu kali lagi dalam bentuk perpangkatan.
beserta tentukan nilainya. Nah, kita ketahui tadi min 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 2 dikali min 2 dikali min 2 merupakan perpangkatan dengan basisnya. Oke, basisnya itu adalah min 2 dan 3 itu sebagai pangkatnya. Jadi, min 2 dikali min 2 dikali min 2 adalah min 2 pangkat 3. Karena tadi min 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Dan nilainya adalah min 8. Nah, selanjutnya, contoh soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan min 8 pangkat 2 dengan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kita ketahui tadi min 8-nya pangkat 2. Artinya min 8-nya kita kalikan 2 kali, yaitu min 8 dikali min 8. Nah, itu adalah bentuk perkalian biasanya dengan hasil atau nilainya yaitu 64. Untuk soal yang terakhir, tentukan hasil operasi dari 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita lihat jawabannya. 3 plus 2 dikali 5 pangkat 2, di mana harus kita jabarkan dulu 5 pangkat 2-nya. Kita lihat, 3 ditambah 2 dikali dalam kurung 5 kali 5. Karena apa? Karena 5-nya berpangkat 2. Selanjutnya kita operasikan 3 ditambah 2 dikali 5 kali 5 hasilnya ada 25. Karena perkalian lebih dulu kita operasikan yaitu 3 plus 50 sehingga hasilnya adalah 53. Nah, coba deh kita lihat. Di sini kita menggunakan perpangkatan yang basisnya itu minus. Nah, di sini ada minus 2 yang berpangkat 3 dan hasilnya itu adalah minus 8. Nah, yang di pertanyaan kedua kita menggunakan minus 8 yang berpangkat 2 dan hasilnya itu positif. Ada yang tahu kenapa ini di sini negatif dan di sini positif? Nah, oke, akan Ibu jelaskan ya. Kenapa di sini bernilai negatif sedangkan di sini bernilai positif? Karena pada umumnya perkalian ganjil pada bilangan bernilai negatif seperti misalkan kita ketahui bahwa minus dikali minus adalah positif dan ketika kita kalikan lagi dengan minus artinya positif dikali minus yang hasilnya akan bernilai minus. Sedangkan pada min 8 pangkat 2 ini minus dikali minus hasilnya positif. Kita sudah ketahui hal itu kan? Nah, sama seperti pada bilangan perpangkatan, ketika suatu bilangan basis bernilai negatif dan pangkatnya itu ganjil, pasti hasilnya akan negatif juga. Sebaliknya, jika basisnya negatif tetapi pangkatnya itu adalah bilangan bulat yang genap, maka hasilnya akan positif. Nah, seperti itu. Materi yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatan ini adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Kita lihat di sini basisnya sama ya, nilainya A, sehingga hasilnya adalah A pangkat M plus N. Sehingga karena basisnya sudah sama, jadi kita hanya menambahkan pangkatnya saja. Seperti contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Sini basisnya sama ya, yaitu 3. Sehingga kita tambahkan pangkatnya 2 ditambah 3. Hingga hasilnya adalah 3 pangkat 5. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Pemangkatan dari perpangkatan. Artinya, suatu basis sudah memiliki pangkat, tapi dipangkatkan kembali.
Sifat pemangkatan pada perpangkatan ini adalah A pangkat M, basisnya sudah memiliki pangkat M ya. Selanjutnya dipangkatkan kembali dengan N. Hasilnya adalah basis A tetap untuk pangkatnya yaitu M dikalikan dengan N. Jika hasilnya adalah A pangkat MN. Seperti contoh 5 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 4 sehingga hasilnya adalah basis 5 tetap, pangkatnya kita kalikan yaitu 2 dikali 4 sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 8. Yang ketiga, hasil pemangkatan dari suatu perkalian bilangan. Bilangan ini perkalian bilangan ya. Ingat katanya perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan ini ialah bilangan A dikali dengan bilangan B dipangkatkan dengan M. Hasilnya adalah bilangan A dipangkatkan dengan M, selanjutnya dikalikan dengan bilangan B yang juga dipangkatkan dengan M. Kita masuk ke contoh. 3 dikali 4, bilangan 3 dikali dengan 4, kemudian dipangkatkan dengan 3. Hasilnya yaitu 3 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 4 yang juga dipangkatkan dengan 3. Oke, sampai sini ada yang tidak dipahami atau belum dipahami? Misalkan ada, nanti disilahkan ya ditanyakan di chat grup kita. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sederhanakan dan tentukan nilai operasi berikut ini. Yang pertama, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Ada yang tahu ini menggunakan sifat yang mana? Oke, sifatnya yaitu dengan basis yang sama. Oke, ingat ya kata basis yang sama. Sehingga hasilnya ialah 7. Karena tadi sudah basisnya sama ya, jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Itu 7 pangkat 2 ditambah 3, 7 pangkat 5. Kita kalikan 7-nya 5 kali, 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7, 5 kali ya. Hasilnya adalah 16.807. Nah, banyak ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu 2x pangkat 4. Ada yang tahu ini menggunakan sifat yang berapa? Iya, betul. Ini menggunakan sifat yang terakhir, yaitu perkalian bilangan. Kita ketahui bahwa 2x itu adalah perkalian dari bilangan 2 dengan variabel x, yang kemudian dipangkatkan 4. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali x pangkat 4. Kita cari nilainya yaitu dengan menjabarkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali x pangkat 4. Kenapa? Karena kita belum mengetahui nih nilai x-nya itu berapa. Jadi kita tulis saja x pangkat 4. Sehingga 2 dikali 2 4 dikali 2 8 dikali 2 itu 16. Jadi hasilnya adalah 16x pangkat 4. Soal yang terakhir yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3 dikali 3. Ada yang ingat ini menggunakan sifat yang berapa? Ya, betul. Ini kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu pemangkatan basis yang sudah dipangkatkan. Hasilnya yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Itu mencarinya dengan mengalihkan pangkatnya saja. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 3 dikalikan dengan bilangan 3. Selanjutnya 3 pangkat 2 kali 3 6 dikalikan dengan bilangan 3. Nah, kita ketahui lagi di sini itu adalah perkalian dengan basis yang sama. Nah, sehingga kita tambahkan lagi pangkatnya. Di sini 3 ada 3 saja, ini artinya sama dengan 3 pangkat 1. Sehingga 3 pangkat n ditambah 1
sama dengan 3 pangkat 7. Kita cari nilainya, yaitu 2183. Oke. Alhamdulillah, pembahasan kita pada hari ini sudah berakhir. Selanjutnya, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan dengan Ibu, silahkan dikirim di grup WhatsApp ya, agar semua teman-temannya juga tahu apa pertanyaan kalian, dan mungkin pertanyaan kalian juga sama dengan pertanyaan teman. Nanti akan Ibu jawab menggunakan VN ataupun video, sehingga mudah untuk kalian pahami. Selanjutnya, untuk kesimpulan kita pada hari ini, yaitu perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan. Ingat ya, berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Dan untuk perkalian pada perpangkatan itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama, perkalian dalam perpangkatan yang basisnya sama. Yang kedua, pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama juga. Dan yang terakhir itu pemangkatan dari suatu perkalian bilangan. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi pada grup WhatsApp ya. Dan nanti akan Ibu kirimkan juga tugas kalian di Google Classroom. Silahkan dicek nanti pada akhir jam pertemuan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari tugas yang Ibu berikan, silahkan tuliskan di kolom komentar Google Classroom-nya. Oke, nah untuk minggu depan materi kita itu adalah pembagian pada pemangkatan. Silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu juga. Dan terakhir dari Ibu, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan terlalu sering berada di kerumunan banyak orang. Oke? Karena penyebaran virus corona masih terjadi, tapi alhamdulillahnya sudah sangat menurun. Alhamdulillah ya. Akhirul kalam dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.